lama lagi kontestasi pemilu 2024 sudah di depan mata. Akhir-akhir ini tak hanya diramaikan informasi bakal calon presiden yang diusung partai, namun juga berbagai informasi viral di media sosial yang bisa dibilang saling menggiring opini publik untuk menurunkan branding tokoh yang akan diusung dalam pemilu 2024 mendatang. Untuk itulah, masyarakat dituntut lebih jeli, memilah informasi dan mengedepankan budaya literasi digital. Lantas, seberapa penting sih budaya literasi digital, apalagi mau jelang pemilu 2024? Ya, literasi digital mungkin masih terdengar awam bagi sebagian orang. Namun siapa sangka, literasi digital membawa dampak besar dalam berbagai hal, baik sosial, ekonomi, lingkungan, hingga ke ranah politik. Literasi digital sendiri adalah pengetahuan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media, baik alat komunikasi maupun jaringan internet. Hal ini penting bagi masyarakat di era sekarang agar lebih bijak mengakses teknologi. Mendekati momen Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia tahun 2024, masyarakat tentunya akan disajikan berbagai konten di media sosial, mulai dari branding partai dan tokoh, hingga konten negatif, kampanye hitam, serta informasi hoax. Publik menilai literasi digital menjadi poin penting selain untuk memfilter berbagai konten yang tersebar, juga menentukan pilihan pemimpin masa depan Indonesia secara kritis, rasional, tanpa terpengaruh konten menyesatkan. Tentunya penting banget karena satu biar nggak gampang ke bawah suasana dan nggak ke bawah apalagi harus pemilu ini kan pasti banyak banget yang provokatif dan lain-lainnya, jadi menurut aku penting sih. Jenis milenialnya Gen Z ya Mat ya, itu kan sudah pasti harus melek lah dengan teknologi, jadi untuk kayak hoax seperti hal tersebut kan pasti akan sangat banyak ya, apalagi menjelang pemilu seperti itu ya. Dan untuk menurut saya literasi digital seperti itu sangat penting sih Mas, biar nggak ada biar nggak banyak dibohongi lah gitu. Penting banget. Kenapa? Karena ya melalui digital kayak gitu ya, jadi kita bisa bisa tahu juga sih, bisa tahu lebih banyak, bisa mantau juga gitu sih. Sesuai data dari Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia tahun 2022 yang dirilis pada 1 Februari 2023 lalu, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada pada level 3,54 dengan skala 1 sampai 5. Kondisi ini menunjukkan posisi literasi digital masyarakat Indonesia dalam level sedang, sehingga terbilang masih riskan disusupi isu liar dan hoax. Jangan sampai literasi digital kita itu karena kurang ya, bisa menyebabkan hasil pemilu yang kurang baik. Hasil pemilu yang kurang baik itu seperti apa? Kita lihat dari prosesnya, misalnya yang terlalu banyak hoax, ya. Yang hoax itu ternyata diyakini kebenarannya oleh masyarakat, misalnya. Banyak hoax yang masuk ke grup-grup WA keluarga, grup WA alumni, grup WA RT, RW, kelurahan, grup-grup komunitas. Yang itu menyebabkan terjadinya pertengkaran di masyarakat di lapisan bawah. Seiring perkembangan teknologi, konten negatif kini sudah bertransformasi menjadi konten yang berkualitas dan menarik dengan bantuan teknologi artificial intelligence atau AI. Tak ayal, hal ini dapat dengan mudah meraih kepercayaan masyarakat. Hal ini apabila dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab, tentunya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang berujung perpecahan. Bawaslu menilai potensi perpecahan di tengah masyarakat akibat konten negatif pemilu karena minimnya literasi digital bisa saja terjadi. Untuk itu, literasi digital dirasa semakin penting di jelang pemilu 2024. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah preventif. Mulai dari meluncurkan komunitas digital pengawas pemilu, yakni Jarimu Awasi Pemilu, menggandeng platform sejumlah media sosial, hingga bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kami ini kan punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi, pidana, pemilu, etik. Nah, untuk diteruskan ke DKPP juga hukum lainnya. Nah, Undang-Undang ITE kita ini masih sangat bisa kita harapkan, sehingga dalam konteks ini kerjasama kami adalah dengan aparat penegak hukum. Nah, ini dipastikan supaya nanti sinergitasnya kuat. Perbedaan pilihan dalam suatu pesta rakyat adalah hal yang biasa. Namun yang harus dijunjung adalah persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan prinsip negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
berbeda-beda tetap satu jua. Jangan sampai terpecah hanya karena beda pilihan akibat minimnya literasi digital.